gitu ya. Jadi setiap negara setelah apa memanfaatkan masing-masing keunggulan itu, mereka akan berspesialisasi, kemudian saling menukarkan barangnya sesuai dengan keunggulan komparatif yang dimilikinya, sehingga masing-masing negara mengalami manfaat perdagangan. Nah, manfaat yang paling terlihat, sebentar saya sharekan ya. Nah, ini adalah sebuah gambaran bahwa dengan adanya perdagangan itu setiap negara akan punya keuntungan, yaitu yang tadinya tanpa perdagangan itu batas yang bisa diproduksi sama dengan batas yang bisa dikonsumsi, tetapi setelah mereka bertukar, maka ini CPF-nya itu sekarang akan membuka ke sana, keluar ya. Lebih besar jumlah barang yang bisa dikonsumsi dibandingkan yang bisa diproduksi. Ini yang garis-garis titik-titik ini ya. Juga demikian pula ini untuk Persia, ini Indonesia gitu. Maka istilahnya adalah dengan jumlah sumber daya yang tidak berubah, mereka itu bisa mendapatkan jumlah barang yang lebih banyak gitu. Berarti kalau kita bicara seperti pendapatan nominal dan pendapatan real, sekarang pendapatan real itu menjadi lebih besar ya, karena harga-harga menjadi lebih murah. Kalau tidak salah kemarin dulu ya, karena kita kosong ya, sudah sekali apa 2 kali kosongnya ya, itu lebih besar. Lalu ayunan tadi garis-garis tadi CPF itu lebih keluar, itu akan berarti menunjukkan manfaat yang lebih besar itu. Tetapi tergantung apa sebenarnya ayunan itu bisa terjadi lebih besar sedemikian itu, tergantung apa toh gitu ya. Nah, lalu kita bisa melihat di sini bahwa tak kecilkan dulu. Nah, di sini tertulisnya adalah bahwa setelah terjadi perdagangan, harga relatif itu terletak di antara harga relatif di masing-masing negara sebelum perdagangan. Jadi, semakin apa namanya? Ini tetap kembali harus dengan dengan contoh, kalau tidak nanti tidak jelas. Jadi gini, kemarin saya lupa sudah sampai di sini apa belum. Kemarin kita itu kan bicara 6/6 dan 4/6. Jadi kalau 5/6 itu berarti harga relatif yang terjadi di antara harga masing-masing negara itu menunjukkan bahwa keduanya mendapatkan keuntungan. Caranya bagaimana menentukannya? Kalau tadinya
di negara Persia itu harga relatif permadani dibanding rempah-rempah itu adalah 4/6. Itu artinya apa? Atau 2/3 ya. Sekarang untuk mendapatkan di dalam negeri itu untuk mendapatkan 1 kilogram rempah-rempah kalau di Persia itu memerlukan 1,5 permadani. Tapi setelah berdagang, kalau harga relatifnya itu menjadi 5/6, itu artinya sekarang untuk menukarkan 1 kilogram rempah-rempah itu hanya perlu 6/5 permadani yang lebih kecil gitu ya, lebih sedikit dibandingkan kalau bikin sendiri gitu. Sebaliknya Indonesia kalau dia memproduksi sendiri permadaninya itu bisa ditukar dengan 1 kilogram rempah-rempah gitu. Tapi setelah berdagang gitu untuk mendapatkan 1 permadani itu hanya perlu 5/6 kilogram rempah-rempah. Artinya lebih murah diperoleh dari mengimpor dari Persia dibandingkan ya. Itu menunjukkan bahwa keduanya mendapatkan untung gitu. Lalu kemarin dicontohkan lah bagaimana kalau harga itu 7/6, yang untung siapa? Nah, kalau harga di 7/6 berarti letaknya kan di sini nih di sisi kanan Indonesia. Berarti yang makin untung itu adalah Persia gitu. Nah, terus Indonesia yang tidak untung gitu. Sebaliknya kalau di sini harganya 3/6 gitu, harga relatif yang terjadi setelah perdagangan, pasti Persia tidak akan memilih berdagang dengan Indonesia, lebih baik membuat saja karena untuk mendapatkan 1 kilogram rempah-rempah sekarang perlu 2 permadani gitu ya. Jadi 6/3 dibandingkan kalau bikin sendiri. Nah itu kira-kira apa penjelasan dari apa yang untung dan tidak untung. Nah ini kalau 5/6 itu lalu menjadi seperti ini nih. Gitu. Jadi, nah semakin ke sana, ini ayunannya, itu semakin menguntungkan bagi Persia. Semakin ke sana, semakin menguntungkan bagi Indonesia. Pokoknya semakin keluar itu CPF-nya, itu akan semakin menguntungkan negara yang mengalaminya gitu. Lalu harga relatif setelah terjadi perdagangan, nah ini terletak di antara itu. Tetapi sebenarnya akan terletak di mana yang konkretnya harga relatif setelah perdagangan itu terjadi di mana, itu juga tergantung tarik-menarik hukum permintaan gitu. Jadi ada yang disebut dengan the law of reciprocal demand, yaitu kalau kita itu lebih menyukai barang orang lain dibandingkan orang luar negeri menyukai barang kita, itu pastinya tidak akan menguntungkan kita. Karena sekarang harga barang import akan menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan harga barang ekspor kita. Tapi sebaliknya, kalau orang luar negeri lebih suka mengimpor barang dari tempat kita dibandingkan kita mengimpor barangnya orang lain, maka itu akan lebih menguntungkan kita gitu. Jadi kesimpulan umumnya seperti itu. Itu adalah the law of reciprocal demand oleh John Stuart Mill. Lalu sekarang kita akan membuka asumsi itu menjadi lebih realistis ya. Kalau anggapan kemarin itu kan 2 macam barang dan 2 negara. Nah, sekarang kita bicara sebenarnya banyak barang dan sementara 2 negara. Banyak barang artinya apa? Sebenarnya jadi apa? Faktor produksinya itu tidak hanya tenaga kerja saja,
Tetapi faktor produksi itu kan bermacam-macam ya, ada tenaga kerja, ada modal, ada berbagai macam sarana produksi, sumber daya yang kita miliki gitu. Nah, tetapi kalau semuanya itu dihitung di dalam berapa penggunaan sumber daya itu dihitung di dalam bentuk biaya, maka sebenarnya satuan biaya itu lalu bisa menyebabkan kita bisa menyederhanakan masalah, tetapi lebih realistis ya. Lalu biaya-biaya produksi itu diukur dengan biaya gitu. Nah, maka ada yang disebut dengan analisis biaya komparatif, yaitu cara menentukan urutan atau ranking dari barang-barang menurut keunggulan komparatifnya. Maka di sini kita akan mempunyai data misalnya berbagai macam barang. Kalau ada dua negara, Indonesia dan Jepang misalnya, lalu ada berbagai macam barang gitu, maka untuk masing-masing barang itu kita akan ukur berapa kalau diproduksi di Indonesia dan berapa kalau diproduksi di negara Jepang misalnya gitu. Tentunya karena ukuran ini melibatkan ukuran kurs ya, karena beda kurs dua negara kan mata uangnya berbeda, maka pastinya ini akan lebih rumit ya, di mana salah satu mata uang itu harus dinyatakan dengan mata uang negara lain gitu ya. Kalau Indonesia sama Jepang kita mau menyatakan rupiah dalam yen ataukah kita mau menyatakan yen dalam rupiah untuk bisa membandingkan lebih murah mana gitu. Nah, tapi itu sebenarnya sederhana saja. Lalu kita tinggal menghitung kalau produksi barang tertentu di Indonesia itu sekian rupiah, lalu di Jepang berapa yen, lalu tinggal menyatakannya di dalam rupiah. Sehingga sekali lagi kita bisa mengurutkan mana yang lebih murah diproduksi, apakah di Indonesia atau di Jepang. Nah, sebenarnya dengan menentukan urutan atau ranking dari barang-barang menurut keunggulan komparatifnya ini, maka setiap negara sebenarnya bisa menetapkan mana yang berpotensi. Ya sebenarnya kan kalau kita bicara urutan keunggulan komparatif itu kan mana yang potensial untuk menjadi barang impor kita atau mana yang potensial menjadi barang ekspor kita gitu. Semakin tinggi keunggulan komparatif kita dalam produksi barang-barang tertentu, maka kita berpotensi punya kesempatan mengekspor ke negara yang lain. Sementara semakin rendah keunggulan komparatif untuk produksi suatu barang, maka kita berpotensi mengimpornya gitu. Jadi kalau kita bicara analisis biaya komparatif, kita nanti mengenal apa yang disebut dengan skala keunggulan komparatif. Skala keunggulan komparatif itu nantinya merupakan skala ya urut-urutan barang menurut ranking keunggulan komparatifnya gitu. Nah, lalu sebenarnya batas pada skala keunggulan komparatif itu yang disebut dengan cut-off point itu akan menunjukkan barang mana yang sebenarnya benar-benar akhirnya menjadi barang impor kita atau barang ekspor kita. Tentunya ini akan ditentukan oleh reciprocal demand atau
permintaan timbal balik dari barang kita dibandingkan dengan kalau kita berbicara atau berhubungan dengan luar negeri, orang lebih tertarik mana barang kita atau kita tertarik barang yang lain, atau juga tergantung dari tingkat devisa kita. Tingkat kurs devisa itu menjadi lebih mahal, misalnya ya, berarti kan kurs lemah dibanding. Jadi maka memproduksi segala sesuatu kita itu di dalam oh sorry ini anu ya tadi putus ya, bentar kembali share dulu. Bentar, putus ya. Iya, Bu. Nah, apa nih? Hmm, sudah ya, share-nya sudah, tetapi bahannya belum ya. Bentar. Nah, oke. Maka kita akan melihat di sini bahwa kalau tadi menurunkan nilai mata uang sendiri terhadap mata uang asing, maksudnya apa? Kalau sekarang rupiah kita itu menjadi lebih lemah dibandingkan mata uang yang lain, maka akibatnya justru akan menguntungkan kita ini terkait dengan hal itu, yaitu pengaruhnya terhadap cut off point, ya, batas di mana di dalam skala keunggulan komparatif tadi ini akan memperluas apa yang menjadi bidang keunggulan kita, ya. Jadi akan lebih banyak atau jenis-jenis barang yang mungkin dapat kita ekspor, gitu. Memperluas bidang keunggulan itu artinya sekarang semakin banyak jenis barang yang bisa diekspor karena memproduksi sesuatu itu menjadi lebih murah daripada sebelumnya, ya. Nah, setelah kita itu menurunkan nilai mata uang kita, artinya membeli dolar atau membeli yen ya terhadap mata uang teman mitra dagang kita, itu kita akan baik ya. Jadi lebih memperluas bidang keunggulan komparatif kita. Kan kalau lebih banyak barang yang bisa diekspor berarti kan kita itu
terkait dengan pendapatan nasionalnya juga akan lebih banyak toh gitu sumber dari perdagangan internasional kita. Selain juga itu memacu atau merangsang peningkatan volume ekspor. Coba saja kalau sekarang dolar itu harganya tinggi dibandingkan dengan Indonesia, maka dengan jumlah dolar yang sama, itu kalau dinilai dalam rupiah, lalu menjadi lebih tinggi kan pendapatan kita. Gitu. Nah, itu adalah sebuah keuntungan kita kalau ada devaluasi gitu. Nah, lalu yang kedua, sebaliknya ini ya, kalau kita itu overvalued ya, jadi menetapkan tingkat pertukaran uang kita itu berlebihan. Artinya kurs devisa kita buat atau rupiah kita buat nilainya tinggi. Tentu saja berpengaruh pada bidang keunggulan komparatif yang menyempit gitu. Itu adalah peranan dari alat tukar atau kurs devisa. Jadi tadi ada dua hal yang menentukan, yaitu yang pertama adalah tarik-menarik kekuatan permintaan, yang kedua tingkat kurs devisa. Ini yang menentukan di mana sebenarnya cut off point. Cut off point itu apa? Menunjukkan barang mana yang diimpor dan mana yang diekspor oleh masing-masing negara gitu. Ya. Lalu meskipun kita tadi ada perbaikan teori dari keunggulan mutlak yang kemudian disarankan oleh Ricardo untuk menggunakan teori keunggulan komparatif, di mana karena tidak semua negara itu punya keunggulan mutlak, lalu ada perbaikan teori yaitu keunggulan komparatif. Tidak berarti teori keunggulan mutlak itu kita tinggalkan. Nah, teori keunggulan mutlak ini terkait dengan cut off point tadi sebenarnya menentukan posisi di mana letak cut off point-nya, yaitu sebenarnya berapa biaya yang sebenarnya untuk memproduksi barang itu ditentukan oleh teori keunggulan mutlak ini kan ya. Nah, itu menentukan cut off point, sementara teori keunggulan komparatif itu menentukan urutan dari barang-barang yang secara potensial itu bisa diekspor, atau dengan lain kata urutan dari barang-barang menurut keunggulan komparatifnya gitu. Jadi keduanya ini nanti yang sebenarnya akan menentukan mana yang akan menjadi produk ekspor suatu negara atau produk impornya gitu. Nah, lalu kita akan bertanya, apakah pada kenyataannya itu kan perdagangan itu tidak hanya bilateral ya antar satu negara dengan negara yang lain, tetapi juga kepada banyak negara yang lain gitu. Nah, lalu bagaimana perluasan dari teori ini untuk kasus yang konkret banyak negara? Ya, ini bisa dijelaskan dengan kita menganggap negara-negara lain ini sebagai sebuah kelompok negara, nah gitu. Lalu satu negara dengan kelompok negara yang lain. Jadi tidak satu-satu, tapi satu dengan banyak yang lain. Jadi analisis ini masih bisa dipakai. Jadi begitu penjelasannya, bahwa seolah-olah tadi penjelasan dari teori ini tidak realistis gitu ya. Tetapi setelah kita nyatakan, loh mengapa tidak bisa diperluas? Karena
kita bisa saja menganggap satu dengan kelompok negara yang lain. Teori ini masih berlaku, gitu maksudnya. Gitu. Terus, apalagi ya, sebentar. Saya akan melihat dulu. Sebentar. Sebenarnya ini yang masuk siapa saja ya. Ada Pak Ihsanul, ada Pak Adityo, ada Pak Andriadi, terus ada Pak Marwan, ada Pak Rudi Ismanto, ada Pak Krosby. Sudah, itu ya. Padahal jumlahnya sebenarnya berapa? 10 ya? 10 Bu yang aktif. Benar, 10 ya? Ya, Jumlah Bu. kelas, ya kelasnya. Dan ini hanya ada 6 orang ya, gitu ya. Oke, ya biar diurus sama Pak Taat. Nah, sekarang sebenarnya faktor apa toh yang menentukan keunggulan komparatif suatu negara? Jadi, keunggulan komparatif suatu negara ini sebenarnya ditentukan oleh 3 hal, yaitu sumber daya yang dimilikinya, kemudian skala ekonomis, dan kemajuan teknologi. Itu adalah faktor utama yang menentukan keunggulan komparatif suatu negara. Nah, apa penjelasan dari masing-masing itu? Nah, kita bicara faktor endowment itu sebenarnya adalah sumber daya yang dimiliki oleh sebuah negara. Tentu saja sumber daya ini pada awalnya ya, itu memang karunia dari Yang Maha Kuasa ya untuk sebuah negara. Kita lahir dengan apa yang dimiliki yang itu merupakan karunia gitu ya. Nah, tetapi lalu bagaimana kita mengolahnya itu yang kemudian akan menentukan apakah sebuah negara itu akhirnya bisa unggul atau tidak di dalam produksi barang-barang tertentu itu. Tetapi apapun sumber daya yang dimiliki itu pastinya menjadi apa ya bekal awal dari sebuah negara, apakah mereka punya keunggulan dibandingkan dengan pihak lain gitu. Lalu yang kedua adalah skala ekonomis. Oh ya, ini ada sebuah tertulis internet connection saya agak labil. Nah, ini ada teori yang disebut dengan teori atau model Heckscher-Ohlin ini ya, 2 orang ini ya. Mereka dalam penelitiannya lalu menyimpulkan bahwa suatu negara itu akan cenderung untuk mengekspor ya barang-barang yang menggunakan lebih banyak faktor produksi yang relatif melimpah di negara tersebut gitu. Jadi ya sangat rasional bahwa negara dengan faktor produksi tenaga kerja yang banyak misalnya pasti mereka akan memproduksi dan mengekspor barang-barang di mana berbasis ya pada tenaga kerja atau padat tenaga kerja gitu. Sebaliknya negara yang tidak banyak tenaga kerja pastinya dia akan memproduksi barang-barang yang padat modal misalnya gitu.
demikian pula kalau sebuah negara sumber daya alamnya itu melimpah, pasti dia akan banyak mengekspor, berspesialisasi dan mengekspor barang-barang yang berbahan sumber daya alam. Gitu. Itu teori Heckscher-Ohlin mengatakan gitu. Akibatnya apa? Yang tadinya faktor produksi yang relatif melimpah tadi mungkin harganya murah, ya, lalu dimanfaatkan dengan baik, maka akan ada kenaikan harga dari faktor-faktor produksi tadi dengan menukarkannya dengan barang-barang yang dihasilkan oleh mitra dagang ya. Jadi nanti semua faktor produksi yang relatif melimpah di masing-masing negara tadi nanti harganya akan naik gitu. Gitu. Nah, kemudian ada pertanyaan, ada kasus di mana ternyata kok bukan negara-negara yang berdagang itu bukan antara negara yang padat modal dengan padat tenaga kerja misalnya, atau negara yang maju dengan negara yang sedang berkembang. Kenapa bukan yang itu yang banyak, tetapi kok perdagangannya itu biasanya antar negara maju. Nah, ini ada yang disebut dengan yang tidak bisa dijelaskan oleh model Heckscher-Ohlin seperti ini disebut dengan paradoks Leontief gitu ya. Nah, itu penjelasan dari hal itu sebenarnya adalah bahwa kita itu ternyata tidak bisa memisahkan, kalau disebut dengan padat tenaga kerja, itu ternyata tenaga kerjanya itu juga tidak melulu tenaga kerja yang belum ditambah dengan unsur teknologi gitu ya. Jadi rupanya tenaga kerjanya itu pun sudah ditingkatkan dengan kemajuan teknologi gitu ya. Jadi ada tempelan atau tambahan teknologi dalam faktor produksi tenaga kerja tadi. Nah, jadi meskipun pada tenaga kerja, tetapi sebenarnya itu sudah plus-plus gitu tenaga kerjanya itu. Nah, mereka yang sudah memanfaatkan teknologi yang maju itu kan ya memang negara maju begitu. Terus yang kedua, karena ternyata mengapa kok negara maju dengan negara maju yang banyak berdagang ya karena pendapatan nasional mereka itu jauh lebih tinggi daripada negara sedang berkembang, sehingga kalau orang yang berpendapatan tinggi itu sebagaimana orang berpendapatan tinggi, negara yang berpendapatan tinggi juga dia pastinya memerlukan belanja yang lebih tinggi ya nilainya dibandingkan negara yang kurang pendapatannya. Jadi sebenarnya itu bukan sebuah pelanggaran dari apa ya dari model Heckscher-Ohlin, tetapi penjelasan paradoks Leontief itu seperti itu gitu. Seolah-olah ini pelanggaran tapi bisa dijelaskan seperti itu. Nanti boleh dalami lebih lanjut apa yang dimaksud dengan paradoks Leontief kalau belum jelas dari penjelasan saya ini. Silahkan. Nah, kemudian ada penjelasan lagi dalam kasus increasing cost, maksudnya biaya yang semakin meningkat untuk memproduksi lebih banyak barang. Setiap negara itu cenderung berspesialisasi, tetapi tidak seperti di dalam constant cost. Spesialisasinya adalah spesialisasi yang
tidak spesialisasi penuh gitu ya. Jadi dia berspesialisasi dalam komoditas yang dia punya keunggulan komparatif, tapi tidak memanfaatkan seluruh sumber dayanya untuk memproduksi hanya barang itu. Dia masih memproduksi juga barang yang lain. Nah, itu perbedaan dengan spesialisasi dalam constant cost. Kalau constant cost itu maksudnya berapapun jumlah barang yang diproduksi, maka biaya per unitnya itu akan sama terus gitu ya, tidak berubah bertambah tinggi gitu. Kalau dalam kasus constant cost, maka biasanya spesialisasinya akan spesialisasi penuh gitu. Itu maksudnya. Itu adalah penjelasan dari keunggulan komparatif dari jumlah sumber daya yang dimiliki. Yang kedua adalah penjelasan mengapa suatu negara punya keunggulan komparatif berdasarkan skala ekonomis. Apa yang disebut dengan skala ekonomis atau economies of scale? Economies of scale ini tidak lain adalah sebuah fenomena di mana kalau kita itu memproduksi jumlah atau volume barang tertentu yang bertambah besar, maka lebih banyak ya, maka biasanya akan terjadi biaya per unitnya itu di dalam jangka panjang akan semakin kecil ya. Jadi kalau kita itu memproduksi barang jumlah yang lebih banyak, bentar aku menutup ini. Maka ada long run average cost-nya itu semakin menurun. Nah, inilah yang disebut dengan skala ekonomis. Maka pastinya perusahaan-perusahaan itu dalam rangka mendapatkan keuntungan yang lebih besar, maka dia akan mencari skala produksi di mana biaya rata-rata itu menjadi lebih rendah dari sebelumnya. Akibat dari itu pastinya dia akan mencari pasaran yang lebih luas ya. Jadi dia hanya mampu memproduksi dengan biaya yang lebih rendah itu kalau dia mencapai tingkat produksi tertentu. Nah, masalahnya adalah kalau dia sudah memproduksi banyak itu, lalu mau dijual kemana, begitu kan ya. Nah, untuk itulah economies of scale itu mengakibatkan motif perdagangan gitu. Dan mereka yang mengalami economies of scale itu, negara pengekspor itu berusaha mendapatkan pasar yang baru sehingga dia dapat menikmati economies of scale-nya tadi, mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan menjual yang lebih banyak dengan biaya yang lebih rendah. Sebaliknya, negara yang mengimpor akan mendapatkan harga barang yang lebih murah dibandingkan kalau dia memproduksi sendiri. Nah, maka inilah mengapa kok suatu negara itu mendapatkan keuntungan dari pemanfaatan keunggulan komparatifnya, gitu ya, berdasarkan skala ekonomis kita menjelaskannya seperti ini, gitu. Lalu siapa atau sebenarnya negara yang berhasil memanfaatkan
economies of scale. Tentu saja negara-negara yang biasanya lebih dahulu dibandingkan dengan negara yang lain itu mampu memproduksi sebuah komoditas atau jenis barang tertentu karena masa belajarnya itu lebih panjang dibandingkan dengan atau learning curve-nya itu lebih sudah sampai pada tahapan yang lebih maju dibandingkan negara yang lain, pastinya dia mengalami efisiensi-efisiensi yang lebih awal dibandingkan dengan negara yang lain. Itu yang pertama. Atau ada kalanya economies of scale ini dialami oleh negara-negara yang penduduknya itu banyak, pasar domestiknya besar, ya. Lalu selalu ada PR untuk bagaimana caranya memenuhi kebutuhan dalam negeri yang jumlah penduduknya itu masyarakatnya atau pasar domestiknya besar. Pastinya mereka sudah belajar untuk memproduksi dengan biaya yang rendah untuk melayani jumlah penduduk yang banyak tadi. Nah, dalam konteks kita ya relevansinya dengan negara kita pastinya karena negara kita itu juga jumlah penduduknya besar, mestinya kita juga sebenarnya mengalami economies of scale itu lebih dulu dibandingkan dengan negara yang lain ya. Tetapi mengapa tidak ya, misalnya ada pertanyaan seperti itu. Jangan lupa kita itu juga selain penduduknya besar, tapi kita juga punya sumber daya alam yang banyak ya. Nah, lalu bisa jadi kita itu karena orang kaya gitu ya, maka spirit untuk berjuang untuk efisien itu kurang dibandingkan mereka yang punya banyak keterbatasan gitu. Nah, maka dari sini kita sebenarnya bisa mengevaluasi ya apa saja yang sebenarnya kita itu sudah manfaatkan atau belum gitu ya terkait dengan keunggulan komparatif kita itu gitu. Apakah itu sudah ada manifestasinya ya, keunggulan komparatif kita itu sudah dinyatakan secara konkret dalam perdagangan kita. Mungkin Bapak Ibu bisa bertanya-tanya bagaimana negara kita dibandingkan dengan negara lain, kok ternyata sebenarnya kalau dilihat dari kita lebih awal, tetapi mengapa mereka lebih cepat maju dari kita lah? Kita lihat saja mengapa gitu ya kira-kira masalahnya gitu. Lalu ini ada infant industries. Infant industries ini adalah industri yang masih dianggap baru masih anak-anak ya, masih muncul di awal, maka dia harus dilindungi dari saingannya. Dari saingannya, mengapa harus dilindungi? Jadi sebenarnya industri seperti ini dinilai potensial ya pada saat dia sudah matang nanti dan dapat menjadi pesaing dari industri luar negeri yang menghasilkan produk yang sama dengan ini. Tapi sementara ini kita baru punya potensinya saja gitu ya. Potensi dari segi apa? Ya mungkin kita tuh sebenarnya pasar domestiknya besar ya.
Terus kita juga punya sumber daya untuk memproduksinya. Tapi mungkin dari segi teknologinya dan sebagainya kita belum semaju saingan kita di luar negeri. Maka ada kebijakan dari pemerintah misalnya untuk ya sudah ini sementara industri yang seperti ini kita proteksi dengan memberikan subsidi-subsidi tertentu supaya kalau nanti berhasil lalu kita lepaskan tidak akan ada subsidi lagi, lalu ini justru menjadi pesaing dari industri saingan kita gitu. Nah, alasan dipilihnya industri tertentu untuk dilindungi atau industri yang baru muncul tadi lalu dilindungi itu juga alasan economies of scale karena kita punya skala ekonomis gitu ya. Jadi kita punya pasar yang luas di dalam negeri sehingga sebaiknya untuk produk tertentu ini tadi bisa kita proteksi gitu. Lalu yang ketiga, ada penjelasan lagi tentang economies of scale ini. Kalau kita lihat ada banyak perusahaan yang membuka cabang di mana-mana, di setiap negara ada. Ini sebenarnya juga tidak lain dalam rangka memanfaatkan economies of scale-nya, gitu ya. Jadi ada negara-negara tertentu itu sudah menemukan sebuah cara di mana dia bisa memproduksi dengan biaya yang sangat murah, maka dia terus akan mencari pasaran di luar negeri supaya dia dapat memanfaatkan economies of scale-nya ini. Nah, maka salah satu salah satu buktinya adalah negara-negara multinasional atau transnasional itu bisa membuka cabang di mana-mana itu ya karena dia punya atau sudah mengalami economies of scale ini dan dia akan terus mempertahankan hal ini. Maka muncullah misalnya lalu monopoli. Monopoli itu apa? Monopoli itu kan monopolein satu-satunya penjual. Mengapa dia bisa menjadi satu-satunya penjual? Karena dia bisa memproduksi sesuatu dengan biaya yang sangat rendah yang tidak bisa disaingi oleh industri yang lain, perusahaan yang lain, gitu. Nah, pastinya dia sudah menguasai teknologinya dan sebagainya, gitu kira-kira. Ini adalah penjelasan tentang economies of scale, gitu. Terus, yang ketiga, sumber keunggulan komparatif yang lain adalah kemajuan teknologi. Kita tahu ada 3 macam, kita bisa menggolongkan kemajuan teknologi itu sebagai teknologi yang capital saving atau menghemat modal, menghemat tenaga kerja, dan menghemat sumber daya alam. Nah, ada satu lagi sebenarnya yaitu teknologi untuk membuat produk baru gitu ya. Gitu. Nah, tetapi kalau kita bicara keunggulan komparatif suatu negara itu akibat kemajuan teknologi, maka ketiga jenis teknologi seperti ini sebenarnya pastinya dipicu oleh kelangkaan di negara tersebut. Nah, yang berkembang teknologinya itu dipicu oleh kelangkaan di negara tersebut.
negara yang langka sumber daya tenaga kerja pastinya akan terpacu ya dirangsang untuk menemukan teknologi yang dapat mensubstitusi kekurangan tenaga kerja tadi atau menemukan teknologi yang labor saving. Negara yang miskin atau terbatas natural resources-nya, dia akan menginovasi, melakukan inovasi-inovasi teknologi yang bisa menghemat sumber daya alam. Negara yang tidak mempunyai banyak modal, ya, capital, maka dia akan mencoba menemukan teknologi yang menghemat capital, gitu. Nah, kembali kepada melihat negara kita sendiri. Apakah teknologi yang kita ingin inovasi ya, kita itu ingin inovasi teknologi yang mana? Pastinya kita ingin teknologi yang memberikan kepada kita mensubstitusi apa yang bagi kita itu kurang gitu ya. Gitu. Nah, maka kalau kita itu punya tenaga kerja, pastinya kita tidak terpacu dengan menemukan teknologi yang labor saving gitu. Kalau kita itu punya banyak sumber daya alam, kita tidak terpacu untuk menemukan teknologi yang menghemat sumber daya alam. Nah, tapi ingat bahwa apapun itu akan habis ya kalau kita tidak memanfaatkannya dengan baik gitu ya. Sementara negara-negara lain yang tidak punya sumber daya seperti kita itu menjadi sangat hebat menemukan teknologi-teknologi yang bisa mensubstitusi kekurangannya. Nah, jangan-jangan sumber-sumber keunggulan komparatif kita itu tidak dapat dinyatakan menjadi konkret menjadi kekayaan kita yang akhirnya mensejahterakan warga negara kita. Nah, itu masalahnya gitu ya. Jadi, kalau dikatakan bahwa sampai batas tertentu kemajuan teknologi itu merupakan substitusi bagi kelangkaan faktor produksi suatu negara. Negara-negara lain dengan sangat hebatnya karena dia penuh dengan keterbatasan, mereka lalu pendapatan per kapitanya jauh melebihi kita, ya justru karena keterbatasannya, jangan-jangan seperti itu. Lalu kita ketinggalan karena kita mempunyai apa-apa. Nah, itu yang kemudian menjadi catatan kita, misalnya begitu ya. Nah, untuk mempertahankan keunggulan komparatif, ya gitu toh, negara pastinya harus dinamis dan inovatif di bidang teknologi supaya itu tadi bahwa orang tertarik dengan berdagang dengan kita itu karena dia bisa mengambil manfaat apa dari perdagangan itu. Sebaliknya sebenarnya kan kita juga seperti itu. Nah, jangan-jangan nanti apa yang bisa kita ekspor itu nilainya jauh lebih kecil daripada apa yang harus kita impor. Kalau seperti itu, jadinya kan neraca perdagangan kita menjadi defisit. Kalau neraca perdagangan kita itu defisit, artinya pendapatan kita dari ekspor dibandingkan dengan apa yang harus pengeluaran yang kita harus bayarkan, nah itu
lalu harus kita tutup dari mana gitu ya, masalahnya gitu. Jadi ya ini menjadi PR semuanya. Satu lagi adalah teknologi yang tidak diterangkan di sini tadi, yaitu teknologi baru. Teknologi baru yang untuk bisa membuat produk baru itu nantinya pastinya di dalam skala keunggulan komparatif akan terletak di dekat negara, di negara yang menemukan menginovasi teknologi tadi. Dia akan punya keunggulan komparatif dalam produk baru yang dia temukan teknologi pembuatannya. Kira-kira begitu terkait dengan skala keunggulan komparatif gitu ya. Terus sekarang kita akan melihat ya, mengevaluasi ya. Kalau sebenarnya sejauh ini kita memahami dan menerima bahwa perdagangan antar negara itu membawa manfaat bagi masing-masing negara yang melakukannya dengan dasar apa yang kita telah dengar kemarin, yaitu bahwa ini menyebabkan pendapatan real dari masing-masing negara itu meningkat ya, dengan sumber daya yang sama. Masing-masing negara bisa mengkonsumsi jumlah barang yang lebih banyak. Dan itu sudah dibuktikan tadi dengan membukanya atau kurva kemungkinan konsumsinya itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kurva kemungkinan produksinya. Batas yang dapat dikonsumsi itu melebihi batas yang dapat diproduksi. Gitu. Nah, berarti sebenarnya kita percaya bahwa, yakin bahwa manfaat perdagangan itu seperti itu, ada ya. Tapi lalu bagaimana dengan ini? Adanya kok ada eksploitasi ekonomi ya. Ada bentuk-bentuk eksploitasi ekonomi ini, apakah ini lalu menghapuskan apa yang disebut dengan manfaat perdagangan? Kalau kejadiannya seperti ini, mari kita cek ya. Ada bentuk-bentuk eksploitasi ekonomi di mana sebuah anak perusahaan itu didirikan di negara asing, ya, yang sebenarnya melakukan perdagangan bukan dengan negara mitra dagangnya, ya, tetapi melakukan perdagangan dengan perusahaan induk di negaranya, gitu. Jadi misalnya begini, ada anak perusahaan tertentu mendirikan anak perusahaan tertentu di negara asing itu mendirikan sebuah perusahaan mendirikan anak perusahaan di negara Indonesia, gitu. Tetapi ternyata produksi barang-barang oleh anak perusahaan ini dipasarkan untuk perusahaan induk di negaranya. Nah, kalau ada kasus seperti ini sebenarnya bukanlah perdagangan itu sendiri. Ini sebenarnya adalah suatu transaksi internal, ya. Jadi manfaatnya itu bukan dinikmati oleh Indonesia dan negara yang punya perusahaan di negara kita tadi, tetapi hanya dinikmati oleh negara itu, ya, karena penekanannya pada kepentingan perusahaan induk. Nah, kasus seperti ini yang harus kita cermati. Kadang-kadang, 'kadang, 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 '
ini diberikan sebuah justifikasi oleh para ekonom mainstream, ya. Mereka mengatakan bahwa nggak apa-apa, ini kan pemerintah tetap bisa mengambil manfaat dari pajaknya, dari teknologi baru, cara memproduksinya, dan lapangan kerja yang dibuka di sini, begitu. Itu justifikasi dari para ekonom mainstream untuk menanggapi fenomena tadi. Tetapi rupanya kalau di ada pembagian ekonom itu yang disebut dengan ekonom mainstream dan ekonom radikal gitu ya. Ini kan sebenarnya mereka itu semuanya berada di negara kita ya, berdampingan dan sebenarnya bukan dalam rangka oposisi, tetapi ini kontrol sosial gitu ya, sebuah kontrol. Maka bantahan ekonom radikal itu bilang begini, ya kalau terjadi seperti itu, jangan-jangan karena kita itu cukup merasa bahwa kita bisa ambil manfaat pajak, teknologi baru, dan lapangan kerja, tapi kita jangan-jangan dibuat tidak berdaya, dan kita tuh dikendalikan karena perusahaan asing akan menjadi terlalu kuat di tempat kita, dan sebenarnya perbandingan antara apa yang kita nikmati dengan yang mereka nikmati itu jangan-jangan tidak seimbang gitu. Nah, itu kira-kira kalau kita mau mengevaluasi sebenarnya apakah kita itu benar-benar memperoleh manfaat atau tidak dari sebuah hubungan ekonomi ya dengan negara lain. Lalu yang nomor 2 tentang eksploitasi ekonomi tadi ya. Kadang-kadang memang suatu negara ya, apalagi negara maju gitu, bisa mempunyai kekuatan ekonomi yang lebih besar dibandingkan dengan negara mitranya ya. Kemudian ada permainan unsur-unsur monopolistik ya. Jadi di sektor-sektor industri negara maju tadi yang unsur-unsur monopolistik, ya artinya apa? Karena ini dia satu-satunya penjual, maka dia itu memaksa negara sedang berkembang membayar harga barang impornya lebih mahal, sementara mereka menilai barang ekspor kita itu murah. Nah, akibatnya apa? Akibatnya tentu saja rasio harga itu akan menguntungkan mereka karena barang impor kita harganya tinggi, sementara barang ekspor kita dinilai rendah. Nah, ini hati-hati menjadi warning bagi praktek-praktek hubungan ekonomi dengan negara yang lain gitu ya. Warning saja. Coba kita punya pencermatan terhadap itu. Lalu sebenarnya harus bagaimana sikap yang wajar tentang perdagangan internasional? Kalau apakah kita dengan warning tadi lalu mengatakan sudahlah kita itu tidak perlu berhubungan, wong nyatanya kita itu kaya di dalam hal segala-galanya, apa seperti itu gitu ya. Membedah menjawab sesuatu dengan pisau analisis ekonomi seperti yang kita sudah buktikan awal tadi, sudah pasti sudah kita lihat bahwa
memang ada manfaat perdagangan antar negara kita dengan negara asing dengan penjelasan yang tadi ya. Apa yang kita bisa produksi itu terbatas. Sementara dengan menukarkannya dengan pihak lain, kita bisa memperoleh jumlah dan jenis barang yang lain lebih banyak gitu ya daripada yang kita bisa produksi. Itu kita yakini yang tadi itu. Bahwa ada kasus-kasus atau fenomena seperti ini juga bisa mungkin terjadi. Nah, lalu bagaimana sikap yang wajar tentang perdagangan internasional? Pastinya apa yang harus menjadi sikap kita sebagai seorang akademisi ya kita menelaahnya secara ekonomi gitu ya. Seperti ini gitu. Gitu kalau kita melihatnya pisau analisis ekonominya seperti itu. Tetapi lebih dari itu, nanti kita juga akan tahu bahwa ada hubungan ekonomi itu pasti berpengaruh terhadap politik dan kondisi politik bisa berdampak pada hubungan ekonomi. Artinya apa? Kebijakan-kebijakan yang politik harus mempertimbangkan hubungan ekonomi, tapi kebijakan ekonomi juga harus memperhatikan dampak politiknya. Nah, artinya kalau kita di dalam satu negara itu pastinya berbagai macam ahli itu dalam membuat kebijakan itu akan selalu berdampingan. Kira-kira demikian. Kira-kira begitu Bapak Ibu, apakah ada diskusi yang akan dilakukan? Gitu. Masih ada pertanyaan ataupun hal-hal yang masih kita perlu daratkan gitu ya dari apa yang menjadi teori tadi di dalam konkretnya di dunia nyata itu kira-kira yang Bapak Ibu temukan itu apa, lalu apakah kita mau mendiskusikan. Tetapi sebenarnya Bapak-Bapak ini mempunyai kesempatan nanti pada waktu presentasi atas komoditas yang dipilih ya, lalu mengupas. Kita punya keunggulan komparatif di bidang apa, lalu existing condition-nya ya, kondisi yang sekarang ini kalau kita lihat itu seperti apa lah. Sebenarnya kita punya potensi, apa yang sudah kita lakukan, apa yang menjadi kendala, dan mestinya solusinya seperti apa. Mestinya itu nanti bisa dipresentasikan dalam tugas Bapak-Bapak ini. Begitu yang saya harapkan. Begitu. Ada pertanyaan? Gitu. Jadi yang tidak masuk siapa ya selain sebentar tak ceknya. Yang tidak masuk siapa ini? Septian. Pak Lamjonar, Bu, dia lagi cuti. Kayaknya lupa deh kalau ada kuliah ini. Lupa. Iya, dia lagi cuti deh, Bu. Oh iya. Cuti bekerja tapi sekolahnya enggak cuti mestinya, atau gitu maksudnya. Lupanya. Oke, ya. Ayak-ayak wae, atau gitu. Bentar. Bentar ya, saya lihatnya Pak Lamjonar sama siapa? Cuma Pak Lamjonar?
Atau ada yang lain? Sebentar tak cek. Siapa lagi ya? Ya, coba mulai disiapkan saja satu grup, kan isinya berapa? 2 atau 3 kemarin itu? 2, Bu. 2 ya? Dua, Bu. Dua, Bu. Dua, Bu. 2. Ini kan ya, ini mahasiswa 24B ya? Iya, Bu. Itu 10 Bu. orang. Pak Yogananda, Pak Rudi, Pak Adityo, Pak Mas Kuni memang nggak ada ya, Pak? Pak Mas Dan Kuni, aktif, Bu. enggak. aktif, Pak Bu. Herlin, Pak Crosby itu Pak Herlin Ria Bing Crosby ya. Pak Ya, Yadi, Bu. ada. Pak Andri juga ada ya, ada. Pak Andri ada nggak? Cuma kameranya yang ada mungkin. Pak Seno, ada. Pak Marwan ada, Pak Lamjonar, Pak Ihsanul. Ya, gitu. Ada, Bu. Oke. Hadir, Bu. Ya, ya sudah. Itu Ah. nanti kalau tidak ada pertanyaan ya sudah kita akhiri saja. Nanti saya akan Oke, Bu. berikan materi selanjutnya ya. Saya kirimkan ke Mas Yogananda ya. Nggak ada lagi ya Pak? Pak Yoganandanya nggak ada. Nggak ada hari ini, Bu. Tadi ada sebentar ya. Tadi ada, Bu. Sinyal mungkin hujan deras ini, Bu. Oh hujan? Iya, Oh hujan, Bu. gitu ya. Ya, lepas, Oh. Bu. Deras, Bu. Ya. Itu, Bu, hilang Oke timbul. deh. Ya. Oke, kalau gitu sementara kita akhiri begitu. Sampai ketemu minggu depan ya. Minggu Baik, depan Bu. atau besok? Minggu depan atau besok toh? Kita ketemunya minggu depan ya kayaknya ya. Minggu depan, Bu. Minggu depan, Bu. Yes. Rabu, Oke. Di- sama Sabtu. Di bab Ya, Bu. bab Makasih, 7. Bu. Oke. Oke. Ya, terima kasih. Makasih, Bu. Selamat hari Makasih, Bu. Sabtu berakhir minggu.